Bapak dan ibu-ibu semua, bapak-bapak dan ibu semuanya, alhamdulillah dari satu ibu, semuanya adalah tim penggerak dan tim UPP Sabur Pungli Kabupaten Sijunjung yang banyak muka baru, walaupun stoknya lama. Nah, muka baru dan stoknya lama. Alhamdulillah hadir hari ini Pak Sekretaris jelas, kemudian juga ada Kepala Kesbang Pol yang dulu belum beliau orangnya, walaupun stoknya lama. Kemudian juga ada Kepala Poldam namanya ini ya, Poldam namanya ini. Poldam, Pol PP dan Pemadam Kebakaran. Kita menunggu kabar hukum. Kemudian juga ada beberapa Kepala Kominfo. Walaupun stoknya lama, dulu di posisi Pokja lain, sekarang menjadi di posisi yang baru. Teristimewa adalah bapak-bapak dari kita semuanya. Alhamdulillah, kendati agak sedikit terlambat dari segi waktu, harmoni di antara seluruh aparat Kabupaten Sijunjung selalu terjaga. Untuk itu, dengan seizin Pak Wakil Ketua dan kita semua, saya menyampaikan pesan dari Pak Ketua. Seyogianya hari ini yang memimpin rapat adalah beliau, karena memang sesuai dengan rencana kegiatan. Hari ini kita akan menyusun bagaimana rencana kegiatan di 4 Pokja ini betul-betul bisa dilakukan dan dilaksanakan secara holistik, secara bersama, terukur, dan mencapai kinerja yang membaikkan dan lebih baik lagi untuk Kabupaten Sijunjung. Beliau hadir hari ini bersama pimpinan daerah, katanya Pak Kasat ya? Ya. Pimpinan daerah ke kantor gubernur dan sebagainya. Makanya kepada kami berdua dengan Pak Eri ditugaskan untuk bersama bapak-bapak melaksanakan pertemuan hari ini. Pertemuan kita hari ini adalah hampir, kalau boleh kita bercerita, hampir beberapa bulan ini kegiatan kita dari segi pencegahan, intelijen, dan lain sebagainya relatif belum bisa kita lakukan agregatnya sebagaimana tahun-tahun sebelum yang kita lakukan. Alhamdulillah, pada masa-masa yang lalu sebelum COVID berjadi-jadi, UPP Sabur Pungli Kabupaten Sijunjung yang dilakoni oleh kita ini juga orangnya, walaupun posisinya di mana-mana, waktu itu belum di sini. Sebagian besar itu kita sempat 2 Pokja menjadi teratas di Sumatera Barat, dan secara akumulasi tahun 2020 kita menjadi nomor 3 terbaik di Sumatera Barat. Kita memang tidak bersama, tentu tidak berkehendak terlalu tinggi, namun dari hal tersebut baik Ketua UPP yang lama waktu rapat maupun Wakil Ketua waktu itu saya disuruh, kita diberi semacam apresiasi oleh Kepala UPP Sabur Pungli Sumatera Barat untuk bersama-sama beliau mendampingi beliau waktu rapat rakor se-Sumatera Barat di Padang, di samping beliau. Gara-gara itu, jadi alhamdulillah hari ini kita kembali jalin harmoni ini, tentu dengan keterukuran kondisi kita hari ini. Bapak dan Ibu nanti akan dilaporkan oleh Pak Sekretaris. Alhamdulillah ketersediaan anggaran kita dan kepedulian pimpinan daerah, Pak Bupati, Pak Polres, dan Pak Kejari terhadap UPP Sabur Pungli ini luar biasa. Kalau boleh saya sampaikan, ketika pertama dulu angkanya berkisar di bawah 30, bergeser di angka 40, 90, dan sekarang sudah di angka 100-an lebih. Nah, inilah barangkali secara terukur tentu mesti kita lakukan di 4 Pokja ini. Saya kira itu, mohon maaf tadi dari Pak Ketua terhadap kita bersama. Dan sebelum dilanjutkan tentu karena sudah lama ini Pak Eri tidak mendengar ngomongnya Pak Eri ini, karena kita berdua diamanatkan, tentu saya tidak mau pula makan sendiri gitu Pak Eri. Jadi untuk selanjutnya kita mintakan juga dari Pak Eri sugestinya kita bersama, bagaimana UPP Sabur Pungli kita ini jauh lebih sinkron lagi, jauh lebih berkinerja lagi, dan jauh lebih mendatangkan kesejahteraan untuk Kabupaten Sijunjung yang kita lakukan bersama. Untuk itu, dengan izin kita bersama, kita minta kepada Pak Eri untuk memberikan
beberapa hal penting kepada kita. Pada saat ini silakan. Terima kasih Pak Wakil Ketua 1. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua 1, yang saya banggakan teman-teman yang tergabung di dalam tim PP Sahabat Pungli Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa berkumpul bersama di sini. Inilah sebenarnya saya sudah lama menunggu panggilan dari Pak Waka 1. Karena memang kemarin masa transisi kata Pak Wakil kan dari Pak Waka Polres yang lama ke yang baru sekarang. Alhamdulillah, ini kita bisa berkumpul di sini sehingga bisa duduk bersama berkoordinasi terkait kedepannya mau dibawa kemana UPP kita ini, tim Sahabat Pungli. Karena saya dengan teman-teman di daerah lain sering juga berdiskusi. Saya bilang kita masih sebatas koordinasi ringan saja, saya bilang kan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pertemuan pagi hari ini kita bisa membahas, memberikan masukan rencana-rencana kerja ke depan, bagaimana tupoksi masing-masing bidang yang terjadi kelompok intelijen, pencegahan, penindakan dan justis. Saya mengapresiasi upaya ini, mudah-mudahan koordinasi ke depan dapat terjalin dengan baik sehingga kita dapat meningkatkan kinerja apa yang kita rencanakan ke depan. Mengingat, nah ini bulan Agustus. Untuk tahun 2022 ini sebentar lagi Desember kan. Nah, makanya nanti mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam PP Sahabat Pungli ini. Apakah untuk Agustus ke Desember ini kita langsung menonjolkan program penindakan ataukah pencegahan terlebih dahulu? Nah itu mohon masukannya. Karena apa? Tugas daripada UPP ini kalau saya melihat yang pertama bahasanya pencegahan dan baru penindakan. Nah, bagaimana bentuk-bentuk pencegahan itu? Sebenarnya banyak sekali yang harus kita bisa laksanakan nanti. Seperti kita bisa lakukan sosialisasi ke nagari atau memang rawan-rawan pungli ini biasanya di dinas pendidikan itu paling rawan. Kan sebenarnya kalau mau jujur laporan di jaksa ini banyak Pak terkait apa di dinas pendidikan. Karena kan para guru itu menerima dana sertifikasi per 3 bulan ya kalau nggak salah. Nah itu dimintai utang oleh kepala sekolah itu. Cuma permasalahannya ini kan harus tangkap tangan sebenarnya. Kalau kita tanyakan satu-satu, nggak apa kami pasti jawab. Jadi kebingungan kita tim kejaksaan intelijen mengumpulkan data itu sulitnya di situ. Nah saya ingat, kita kan punya Sahabat Pungli. Cuma saya menunggu mana dan akhirnya alhamdulillah. Makanya saya bicarakan di pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi bahan pemikiran Bapak Ibu sekalian ke depan. Mengingat kasihan kalau kita melihat para guru yang para guru SD kan terimanya sekian dimintai pula karena untuk panitia pencairan di dinas. Nah itu masukan dari saya. Terusnya memang dengan adanya peraturan Presiden 87 tahun 2017 tentang satuan tugas Sahabat Pungli ini menjadi dasar tolak ukur kita di negara. Hanya saja memang untuk penjabaran daripada tim ini SK Bupati belum kita terima. Teman secara koordinasi di luar resmi Pak Waka 1 juga sempat menjanjikan saya masih proses Pak. Nah oke lah tidak masalah. Jadi untuk bahan kita, harapan kita nanti perlu adanya buku saku tentang siapa-siapa saja nanti tim yang duduk di Sahabat Pungli itu. Buku saku itu nanti tugas pokoknya apa, bidang pilihan apa, penindakan apa, dan rencana kerja kita dituangkan di situ sehingga kita punya pedoman ke depan untuk saling mengingatkan. Kita tidak bisa bekerja sendiri, makanya namanya tim Sahabat Pungli itu kan bersifat tim bersinergi untuk peningkatan kinerja kita ke depan. Itu yang perlu kita jadikan perhatian juga Pak. Kalau kita melihat di daerah lain, kita juga punya seragam, punya PIN, tapi bisa lah nanti silakan ada masukan dari Bapak Ibu sekalian nanti terkait itu. Mudah-mudahan bisa dijadikan untuk bahan penyemangat kita sebenarnya. Kalau saya melihat juga
belum ada juga misalnya kayak di OPD itu yang untuk pelayanan publik belum muncul. Kita ini punya organisasi yang berpungli sehingga publik ini tidak tahu apa ini pelaksanaan pelayanan ini tidak diawasi atau tidak dimonitor oleh tim Saberpungli, padahal kita ada. Jadi antara ada dan tiada jadinya kan. Nah, harapan kita nanti di OPD seperti rumah sakit atau puskesmas itu kita tulis Pak spanduk kampanye itu kan di Saberpungli tadi, sehingga masyarakat pun nanti kalau merasakan ada pelayanan yang kurang bagus dan dibebankan juga iuran yang tidak ada landasan hukumnya, mereka akan melaporkan ke makanya nanti bisa juga jadi pembahasan kita, apakah kita punya laporan pengaduan khusus tim Saberpungli atau punya web, jadi di situ terlihat oleh masyarakat. Mungkin itu pembuka sedikit dari saya, mungkin dari teman-teman nanti ada masuk lebih lanjut lagi. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.